Cik cik tes Jirodel Fadli Dempit Wol Sangset. Halo pelanggan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Kang Somai Story. Gimana? Masih suka kebelet doker pas situasi lagi genting? Pada video kali ini saya akan kembali berdiam diri merangkum dan menceritakan kembali sebuah film yang rilis pada tahun 2014 bertemakan drama yang menurut pendapat saya pribadi ini filmnya yang pokoknya wajiblah kalian tontonlah Jang setelah film yang kemarin ini. Shum. Oke, dikarenakan ikan sepat, ikan gabus, ikan kakap di atas meja lebih cepat, lebih bagus, usah banyak cakap, langsung saja besarkan volume suara, terangkan layar HP, periksa koneksi internet, dan inilah dia. Dino gue las ini las Dino riko suguhi barang Dino sing tau tiko sayang rasul. Film akan berfokus pada Andre yang kita sebut saja Aan. Aan memiliki ambisi untuk menjadi pemain drum terhebat sepanjang masa. Beliau adalah seorang murid sekolah saper yang mana ini adalah tahun pertamanya bersekolah untuk menuntut ilmu permusikan. Ketika sedang berlatih, Aan sempat didatangi oleh Pak Dekuti. Beliau adalah merupakan seorang konduktor sekaligus pelatih musik handal yang sedang mencari pemain drum untuk band yang dipimpinnya. Kemudian Pak Dekuti ngetes Aan untuk memainkan double time sweep. Tapi sayangnya Aan tidak dapat memainkan tempo yang diinginkan oleh Pak Dekuti. Kemudian Pak D pergi tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya Aan pergi menonton wayang bersama ayahnya dan bercerita kepada ayah bahwa Pak Dekuti sempat mendatanginya namun beliau belum puas dengan permainan yang Aan bawakan. Ayah pun terus memberikan motivasi untuk Aan dan ternyata Aan diam-diam menyukai gadis penjual jajan yang ada di lokasi bioskop tersebut. Ketika pelajaran usai, Aan sempat mengintip ke dalam kelas yang dipimpin langsung oleh Pak Dekuti. Saat Aan sedang menyusuri ruang kelas dengan matanya, tanpa sengaja ia melihat Pak Dekuti yang saat itu juga sedang menatapnya. Aan pun terkejut dan berangsur pergi. Untuk mencapai impiannya yang ingin menjadi seperti drummer legendaris Buddy Rich, Aan pun tak berhenti berlatih hingga suatu ketika saat sedang di dalam kelas tiba-tiba Pak D datang dan ngetes semua pemain di sana sampai akhirnya Aan pun terpilih dan disuruh untuk datang ke kelasnya besok jam 6 pagi dan jangan terlambat. Drums with me. Di lain waktu, Aan memberanikan congornya untuk berkenalan dengan Yuli dan mengajaknya keluar untuk sekedar makan pecel lele di warung Bu Neni dan mereka pun pergi berkencan. You know, every time I saw Karena kencannya semalam, akhirnya Aan pun bangun kesiangan dan buru-buru pergi ke kelas Pak D yang saat itu ternyata masih kosong dan jadwalnya adalah jam 9. Si Tubang ngeprank. Tepat jam 9, Pak D pun masuk ke dalam kelas dan membuat kelas yang berisik itu seketika hening. Di sini sudah terlihat jelas kualitas kelas yang dipimpin oleh Pak D. All right, gang. Whiplash. Dengan wajah tegang, semua bersiap memainkan lagu Whiplash. Dengan arahan tangan dari Pak D, dan
Ketika ada sedikit saja nada yang keliru, Pak D pasti notice dan menghentikan permainan tersebut dan akan mengatakan bahwa di antara mereka ada yang false dan memintanya untuk segera menyerahkan diri, dan semua pun terdiam, tidak ada yang berani mengakuinya. Dan Then why the fuck didn't you say so? tapi ternyata yang false itu bukan Elmer, melainkan si Sony. Itu artinya di sini bukan hanya melatih instrumen, tapi mental mereka juga akan dilatih. Setelah istirahat, giliran Aan yang dites untuk bermain drum. Awalnya, Pak D terlihat suka dengan permainan Aan, namun pada suatu titik ada tempo yang tidak disukai Pak D, dan ini menjadi awal dari kemurkaan Pak D tersebut. Pak D pun melemparkan sebuah kursi ke arah Aan dan membentak hingga menampar Aan. Am I to understand that you cannot read Namun hal itu tidak melunturkan mental Aan, yang bahkan ia malah memutuskan untuk berlatih jauh lebih keras dari sebelumnya. Dengan tekanan dan rasa sakit tanpa henti, Aan terus berlatih. Di situ pun ia memutuskan hubungannya dengan Yuli karena menurutnya itu akan menghambat usahanya untuk menggapai impian. And I would stop you from doing that. Scene berpindah, hari di mana Overbook Jazz Competition diadakan. Semua terlihat baik-baik saja pada awalnya, hingga Aan yang dititipkan buku musik oleh Topik itu pun tanpa sengaja menghilangkan buku musik tersebut. Faktanya Topik tidak bisa bermain drum tanpa membaca komposisi not yang ada di dalam buku tersebut. Hal itu membuat darah tinggi Pak D kumat, tapi tidak sampai stroke. calculator to a fucking retard, he's gonna try to turn on a TV with. I can. Pak D pun dengan sedikit mengancam akhirnya memberikan kesempatan kepada Aan. Di atas panggung, Pak D Kuti yang was-was itu pun terlihat bahagia setelah band yang ia pimpin mendapatkan juara di acara tersebut. Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa Aan benar-benar memiliki skill dan bakat yang terpendam. Setelah kejadian kemarin, tanpa diduga Aan resmi menjadi pemain drum inti untuk band yang dipimpin oleh Pak D tersebut. Tanner, what are you doing? It's core only today. I don't have time for alternates. Keesokan harinya terlihat Aan sedang berkumpul dengan keluarganya yang masing-masing saling membanggakan diri tentang prestasinya masing-masing. Namun semua itu dibantah oleh Aan yang memang selalu diremehkan oleh keluarganya. Singkat cerita, ketika selesai latihan di dalam kelas, Pak Dikuti pun memanggil Aan untuk memperkenalkan pemain drum baru, yaitu Ucok, yang baru direkrut oleh Pak D. Ia menambahkan bahwa Ucok telah memainkan double time swing dengan tempo yang sangat sempurna. Walaupun saat ini Aan adalah pemain intri, tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa saja diganti dengan pemain cadangan. Oh my god. Hal itu cukup membuat Aan shock dan ia sangat kecewa. Ia pun sedikit protes kepada Pak D, namun Pak D langsung mengusirnya sehingga Aan langsung cabut dari sana. Di dalam kelas, Pak D bercerita sambil sedikit menangis tentang seorang murid yang bernama Gromokson, yang awalnya bukan apa-apa. Tetapi karena beliau memiliki tekad yang kuat dan usaha yang keras, beliau akhirnya menjadi pemain trompet terkenal. Namun kini dia telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan musik yang mereka dengarkan saat ini adalah karya Gromokson yang sangat indah. Singkat cerita, sesi latihan pun dimulai. Dengan memainkan lagu Karavan, Pak D pun mulai serius untuk mendapatkan pemain yang temponya benar-benar sempurna. Ucok, Topik, dan Aan mau tidak mau harus bergiliran memainkan tempo yang benar-benar pas untuk Pak D, hingga salah satu dari mereka benar-benar bisa memainkannya. Mereka akan tetap ada di sana hingga waktu yang tidak diketahui.
Dan pada akhirnya Aan pun berhasil memainkan tempo yang diinginkan oleh Pak Dekuti. Walaupun berat perjuangannya, akhirnya ia pun berhasil menjadi pemain inti di grup bandnya tersebut. Keesokan harinya ketika Aan hendak pergi ke festival musik yang telah dikatakan oleh Pak Dekuti semalam, Aan pun mengalami serangkaian kesialan, dimulai dari ban bis yang bocor, padahal Aan tidak boleh terlambat atau Pak Dekuti akan murka. Namun setibanya Aan di lokasi yang sudah ditentukan, sialnya stick drumnya malah ketinggalan di tempat penyewaan mobil. Aan pun sempat cekcok dengan Pak D dan ngotot akan kembali dan memainkan perannya sebagai pemain utama. Ketika selesai mengambil stick drum yang ketinggalan, ia sempat menelpon temannya dan mengatakan bahwa ia dan sticknya tersangkut di dalam mobil. Namun tiba-tiba mobil yang dikendarai Aan pun harus hancur akibat tertabrak oleh truk pengangkat lembu dan membuatnya terluka cukup parah pada kejadian tersebut. Di sini kita diperlihatkan oleh seseorang yang berkemauan tinggi dan tidak mudah menyerah, tetap bangkit walau dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Aan pun masuk dan menduduki drumnya dengan kondisi yang pastinya tidak akan bisa main dengan maksimal. Pada saat itu Pak D langsung menghentikan permainan Aan. Aan yang benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan Pak D spontan menerkam Pak D dan ingin menghajarnya. Dan karir Aan pun harus kandas karena peristiwa tersebut. Singkat cerita, kini Aan bekerja di restoran cepat saji dan hidupnya kini gitu-gitu aja. Gak ada tantangan sama sekali. Bahkan aku yang gak punya keahlian ini pun mampu untuk melakukan hidup yang gitu-gitu aja. Hingga suatu ketika ia melihat iklan di Resto Board, sebuah restoran yang menampilkan musik jazz dengan tamu spesial ialah Pak Dekuti. Dan diam-diam Aan pun masuk untuk melihat. Singkat cerita, akhirnya mereka berbincang dan Pak Dekuti juga meminta maaf kepada Aan untuk semua yang telah terjadi. Pak D juga mengatakan bahwa ia sudah tidak menjadi konduktor lagi di sekolah Saper. Lantas Pak D juga mengajak Aan untuk mengikuti festival JVC untuk memainkan Double Time Swim, Caravan, dan Whiplash. Caravan, Whiplash. Dengan segala rayuan dan gombalan, Aan pun menyetujui dan mulai mengeluarkan drum yang telah lama disimpannya tersebut. Keesokan harinya, Aan menelpon Yuli dan meminta maaf dan mengundangnya untuk datang melihatnya di festival tersebut. Namun kini Yuli sudah tidak sendirian lagi. Ia sudah memiliki pacar dan sudah tidak ada rasa lagi dengan Aan. Ketika di dalam gedung sebelum acara dimulai, Aan melihat ayahnya juga datang untuk menonton dan memberikan semangat. Ia merasa senang dan Pak Dekuti pun langsung memberikan arahan. Dan Pak Dekuti mengatakan bahwa ia mengetahui Aanlah yang memberi laporan sehingga membuatnya dipecat dari sekolah Saper. Dan faktanya Pak D mengajak Aan untuk bermain dalam band yang ia pimpin tak lain hanya untuk menjebak dan mempermalukan Aan. Aan yang panik pun hanya memukul drum sekenanya karena ia tidak mengetahui komposisi lagu yang mereka mainkan. Dengan perasaan yang hancur, Aan pun meninggalkan drum dan bertemu dengan sang ayah. Namun hal yang tidak kita ketahui ialah Aan pun memainkan bagian terbaik dalam film tersebut. Ia balik ke drumnya dan membalaskan dendam kepada Pak D. Akan tetapi, balas dendam yang Aan lakukan dengan cara yang sangat elegan dan sangat berekspresi.
Aan berhasil kembali mengambil hati Pak D dengan memainkan drum terbaiknya dan film pun tamat. Buat kita semua, cobalah untuk tetap semangat dan mainkan bagian terbaik dari kita masing-masing, supaya kita bisa setidaknya menjadi kebanggaan buat keluarga. Ingat, orang lain tidak dapat menghentikan langkah kita menuju kesuksesan. Terkadang kita sendirilah yang tidak mau untuk melanjutkan langkah kita dan menganggap bahwa kita ini tidak mampu. Yang pada dasarnya kita pun tidak mengetahui bahwa kita itu sebenarnya sangat mampu. Tetap semangat dan jangan menyerah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.